Ini besar lembut, lumayan lembut. Cuma kita tengok je. Tengok aja, tengok harga kat sana. Ada tu harga 100, itu berarti ajwa yang paling kecil. Ajwa yang paling 1 kilo. 1 kilo. Kalau kat luar 4 kilo. Sukari nanti dia ada tulisannya sukari. Gula-gula mana? Sukari. Jangan sebelah gula-gula ada. Ya. Hai. Di kilo lagi tu saya balik. Kita tengok baju. Ramai gila orang. Tak rekod ramai gila. Banyak gila setan. Hah? Masuk baru 3 pupuk itu dari kiri. Masuk di pokok itu ada di bagian sensor pupuk itu, ambil dulu. Pas itu langsung sholat di belakang. Di tiang pupuk, sholat dulu kat belakang. 2 rakaat. Doanya pakai sujud. Jadi doa itu jangan angkat tangan. Sujud. Kenapa? 1, hamba terdekat dengan Allah waktu sujud. Dan 2, kita bisa melalui polis. Kalau kita angkat tangan macam ini sudah kelihatan lama, diangkat, dikeluarkan. Sujud dah pening, pindah kat depan. Pindah kat depan, solat lagi, sujud sampai dikeluarkan. Karena masa kat dalam itu setengah jam, 30 menit. Itu dikeluarkan, diganti yang belakang. Macam itu. Jadi, usahakan tuan ke kiri. Tapi tak boleh sentuh-sentuh karena ada mikrop kat sana. Kalau dah sentuh-sentuh rata-rata macam tu, kita tak dapat kesempatan langsung dikeluarkan. Usahakan di kiri. Nanti paling depan itu ada tiang paling depan berjejer. Itulah tiang-tiang yang kami sebut itu. Ada tiang sari kat sini, sebelah kanannya tiang Taubah, sebelah kanannya tiang Aisyah. Sebelah kanan lagi adalah tempat Imam Nabi, dan sebelah kanan lagi adalah mimbar Nabi. Jadi usahakan ke depan. Jadi di belakang sampai langsung sholat kat situ. Sujud terkening ke dalam, bangun pindah ke depan. Macam tu. Jadi tak payah ustaz kan? Masuk sudah, tapi pintu keluarnya ke depan. Jadi sampai kat sana, kita dah duduk, masuk pintu seperti biasa, berdoa, terus langsung ambil salam, panggil salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya sahabat Abu Bakar, Assalamualaikum ya sahabat Umar. Masuk, langsung sholat. Sholat sunnah. Kalau tuan-tuan puan sempat tidur, walaupun 1 menit, 2 menit, sholat hajat. Kalau hajat, sholat tahajud. Kalau enggak, ya sudah sholat sunat biasa, sholat tahiyatul masjid apa, langsung berdoa. Kata Rasulullah, berdoa banyak, mintalah sini banyak-banyak, minta semua apa keinginan, minta enak semua, minta. Nanti di sana riuh dengan tangisan, banyak orang nangis dalam sujud dan berdoa riuh. Itulah kita terbantu untuk nangis, rindukan Rasulullah. Ini dah datang kami atas panggilan Muhammad Rasulullah, kami pun rindu pada Muhammad Rasulullah. Datanglah padaku walaupun di dalam bumi. Dan tuan mungkin seringlah berumrah, tapi kami ingatkan bagi tuan dan tuan, karena tuan sering berumrah tak lama seperti kami 7 tahun kat sini.
Ya kan? 7 tahun tak sini, insya Allah tuan dan tuan walaupun 10 kali tak sini masih lebih lama kami. Karena kami 7 tahun tak pergi-pergi, ya kan? Jadi semua yang terjadi reaksi kami paham tak sini. Tolong satu pesan kami karena kami dah bersaudara, jangan bawa diri kita, jangan bawa watak kita, jangan bawa diri kita, jangan bawa watak kita. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang yang banyak dosa datang kat sini minta ampunan Allah, maka itu bawalah dulu. Siapapun kita jangan bawa, mungkin watak kita keras, mungkin watak kita begini, jangan dulu. Satukan niat bahwa kita nak beribadah sampai kita pulang kampung. Maka tunjukkan ketakjuban kita, tunjukkan kerendahan hati kita karena kita lagi bersama Rasulullah. Itu ingat, jangan bawa ego kita. Walaupun siapa kita, jangan bawa dulu. Tunjukkan diri kita itu hamba yang memohon ampunan Allah, karena itu kesempatan Allah nak ampuni kita. Ingat, kita diundang di sini karena iman banyak dosa dan Allah akan ampuni. Kenapa begitu? Nanti kami jelaskan Kak Ka'bah, kenapa adanya Hajar Aswad, kenapa dengan kedatangan kita ada sangkut pautnya dengan ibadah umrah. Nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Nanti tanggal 15 kita ada namanya berkumpul di itu. Kita pada situ bro. Berkumpul dekat tempat makan selepas Isya, kita masih umrah untuk pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah. Tapi sebelumnya kita manasik dulu, cara kita berumrah, tantang larang semua dulu kita siap ke sana ya. Sebelum kita ambil mingkop untuk Ali. Sekarang kita nak menuju Uhud. Bismillah Rahman, mungkin sirah tentang Uhud, tuan dan puan datang 10 kali takkan habis sirah tentang Uhud. Tapi kita apa sudah di balik sirah itu, kita ambil manfaat sebagian di balik sirah itu. Ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa di waktu ronde pertama kaum muslimin menang? Jadi kaum muslimin menang, bisa memobrak kaprit kaum kafir Quraisy. Karena Rasulullah menugaskan 50 pemanah di atas bukit pemanah. Karena pintu daripada Madinah dulu pas di samping kiri pojok sini dari Uhud. Karena di kanan kiri adalah gunung, di belakang Madinah kebun kurma yang padat. Jadi tak bisa buat laluan untuk berperang bertempur. Maka pintu Makkah itu berada dari ujung sana. Kalau di sini dulu Uhud. Jadi memang itu pintu gerbang Madinah. Maka dulu ada pintu gerbang kat situ. Selanjutnya apa yang terjadi ketika pemanah menarik 5 anak panah itu semuanya kena. Menarik 1 kali tarik 10 anak panah semuanya kena. Jadi pasukan Abu Sufyan dibuat kewalahan. Bagaimana? Berapa kat sana. Dan kedua dibantu oleh terbitnya matahari. Jadi kat sana matahari menyinari dia. Akhirnya semua biasanya orang kafir Quraisy kalau nak pergi perang itu bawa dengan istri-istrinya, bawa banyak membeli untuk perjalanan makannya. Dan istri-istri itu mau ada memasak dan merawat. Terus itu ditinggalkan. Buat pada kafir jauh tak terlihat. Pasukan Abu Sufyan sudah mengundur jauh, tak terlihat. Maka peninggalan yang dia tinggalkan sama prajurit Perunggu Jawa diambil. Di atas itu ada 2 sirah terlena dan ada sirah lagi nak membantu. Tapi setelah Rasulullah, apapun yang terjadi janganlah sampai turun. Karena tidak kuat kepada Rasulullah, apa yang terjadi dilihatlah di samping kiri oleh Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid sudah disilat mengincar Sayyidina Husain yang membuat hadis daripada pelangkah Hindu. Jadi lihatlah ke kiri, dilihatlah di atas bukti dah turun, cuma tinggal 10. Maka diseranglah di samping kiri belakang. Langsung naik ke atas, dibunuhlah di atas, diobrak-abrik yang di bawah, melihatlah pasukan Abu Sufyan
riuh karena ide daripada perang itu seperti karena itu dilatih bisa menerkam dan lagi yang tepat datanglah dari sana. Akhirnya terkepunglah pasukan muslimin. Disitulah terjadi kekalahan sampai gugur 70 sahabat Uhud. Di situ juga paman Rasulullah Sayyidina Hamzah gugur pula dari situ. Terus di situ yang hidup saja paling sedikit dalam sirah kitab 7 luka, paling sedikit 7 luka. Semua tersisa itu tak larat nak berdiri, tak larat sampai Rasulullah di dalam sirah terbelah, kepala itu terbelah kat sini, darah pun memecah, semua badan Rasulullah penuh luka, tangan Rasulullah terbelah. Akhirnya Rasulullah tak terlihat. Para sahabat bertahu Rasulullah tak terlihat. Rasulullah nak berusaha untuk berdiri, terus nak naik ni jatuh sebatang menjadi pun Rasulullah tak larat kerana tak lah apa lagi. Jadi Rasulullah nak kasih tunjuk kami masih hidup dan nak atur kembang, tapi tak larat kerana darah Rasulullah mengalir. Datanglah iaitu memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lewat dari punggung daripada Talha, Rasulullah bisa berdiri. Akhirnya semangatlah Rasulullah bersih hidup, Rasulullah bersih hidup. Terus mengerumuni Rasulullah. Semua sahabat mengerumun tak lihatlah seperti apa Rasulullah dekat di tanah. Akhirnya semua mengerumuni sampai Rasulullah tak bisa diobati. Jangan kira saya akan sempat tidak Aisyah, Siti Fatimah itu kalau perang saya ikut. Siti Aisyah walaupun orangnya cantik, dia sudah cantik itu. Siti Fatimah kan di situ Siti Fatimah pun tak bisa untuk mengobati Rasulullah. Semua mengikuti karena ketika kita yang Rasulullah kata mana itu bukan Rasulullah. Akhirnya di situ datang saya. Saya interpretasi. Rasulullah datang dahulu itu ada masjidnya namanya Masjid Kisah. Jadi ada terpasang, ada dulu ada sahabat, ada di mana Rasulullah datang dahulu, di mana Rasulullah lagi di lewat kami Siti Fatimah. Jadi sebelah kat sini tadi Siti Fatimah itu ambil satu pokok yang kering daripada Rasulullah dekat ke tangan Rasulullah dikatakan. Apa yang terkesan di situ? Ada 2 anak muda. Yang terkesan di situ ada 2. Tapi Rasulullah tak ajak semua sahabat berundur. Naik ke bukit tapi tak betul ke atas. Semua sahabat diajak berundur, disuruh berundur, naik ke atas. Tapi Rasulullah berusaha nak bunuh Rasulullah. Dia sudah bikin parah luka Rasulullah, tapi dia masih mengejar Rasulullah. Ya, berdasarkan Rasulullah. Dia berjalan mengejar Rasulullah. Pas di depan Rasulullah di dalam surah Rasulullah menggapai senjata. Di situ diterangkan panah apa itu tombak. Setelah Ubay bin Khalaf pas di depan Rasulullah ditusukkanlah tombak ke Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf di tangan Rasulullah yang situ kena Rasulullah segala tidak bisa. Rasulullah tak pernah betul anak kecil, tak pernah betul perempuan, tak pernah betul perang Rasulullah.
Tapi apa daya Ubay bin Khalaf tak benar-benar membunuh Rasulullah. Pas di depan Rasulullah gatal tombak ditusukkanlah Ubay bin Khalaf. Mati begitu teruknya nanti Ubay bin Khalaf disiksa oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah berdiri ke atas, Abu Sufyan mengejar, tapi tak sampai atas, cuma di kaki bukit itu. Rasulullah berdiri ke atas, teriaklah Abu Sufyan, masih hiduplah, masih hidupkah anak Abdullah? Rasulullah cinta, ya Umar, jangan cakap, biarkan. Berarti Rasulullah, anak Abdullah berarti Rasulullah, dia sebut. Rasulullah perintahkan sama sahabat Umar, dan Umar itu kalau ada apa langsung, karena orangnya keras, langsung jawab, udah, teriak lagi, masih hidupkah anak Abu Talib? Berarti sahabat Ali dia sembuh. Diam Umar. Terus masih hidupkah anak Abu Quhafa? Berarti sahabat Abu Bakar dia sembuh. Diam. Terus dia cakap, mana gitu? Katanya orang Muslim kalau mati masuk surga beruntung. Kamilah yang menang, kamilah yang beruntung. Kamu semuanya celaka. Ya Umar, jawab. Jawab macam mana ya Rasulullah? Kami yang beruntung, semua syahid-syahid yang sudah masuk surga, dan kamu yang hidup ataupun yang mati semuanya celaka. Jawab Umar. Akhirnya sahabat Umar teriak. Jawab oleh sahabat Umar. Dia marah. Kalau begitu tahun depan kita perang lagi. Jawab Umar. Iya begitu. Dijawab oleh sahabat Umar. Iya. Begitu kan? Mundur dia. Mundur. Rasulullah merintahkan, ya Ali, lihat pasukan. Sembunyi-sembunyi lihat pasukan daripada Abu Sufyan. Apa gerakan dia? Apa dia naik unta seret kuda? Apa naik kuda seret unta? Akhirnya sembunyi-sembunyi sahabat Ali turun mengintai dari pasukan Quraisy. Setelah itu dilihatlah kembali lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semua pasukan kafir Quraisy dia naik untuk seret kuda. Kita balik, berarti dia nak pulang. Kalau dia naik kuda berarti dia nak nyerang Madinah. Kita balik, semuanya balik sampai Madinah, sampai Haram, sampai Masjid semuanya pulang. Apa yang terjadi? Allah tetangga perintahkan lagi. Tadi yang ikut perang ya Rasulullah suruh balik lagi. Jangan ada yang lain. Yang tadi sisa-sisa ikut perang balik lagi. Kita sambung apa kita turun dulu. Kita langsung menuju Suatu Uhud. Yang larak turun, yang tak larak tak payah turun, turun kata dari sini.